Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ramadan akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yang beralamatkan Jalan Awur nomor 1. Baiklah, di slide pertama bab pendahuluan ini kita akan membahas tentang latar belakang praktik kerja lapangan. Jadi, praktik kerja lapangan itu adalah kegiatan pembelajaran di suatu perusahaan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja nyata. Jadi, praktik kerja lapangan ini merupakan kegiatan kurikuler yang menjadi mata kuliah di program D3 jurusan akuntansi. Dalam mata kuliah ini, kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keahlian praktis yang sesuai dengan situasi dan kondisi kerja nyata yang tidak diperoleh di perguruan tinggi gitu. Hasil dari kegiatan praktik kerja lapangan ini akan menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya di program Diploma 3 jurusan akuntansi. Dan aspek ini sebagai penentu bagi mahasiswa nantinya lulus di dunia pekerjaan. Di sisi lain, hal ini diperlukan suatu sinergi antara dunia kerja dengan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara lebih luas. Maka, melalui kegiatan praktik kerja lapangan ini, diharapkan akan terjalin hubungan kemitraan antara program Diploma 3 jurusan akuntansi dengan dunia kerja gitu. Dengan kemitraan tersebut, diharapkan akan terbentuk sebuah pendidikan vokasi yang mempunyai kurikulum dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Baiklah, kita akan masuk ke slide yang ketiga, bab kedua tentang gambaran umum perusahaan. Jadi, di Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini merupakan salah satu organisasi lingkungan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantu di bidang perindustrian dan perdagangan yang dimana menjadi kewajiban daerah yang disiapkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan tugas dan kebijakan tersebut tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan kesiapan infrastruktur serta sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur. Kemudian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu terdiri dari beberapa bidang, yaitu bidang perdagangan, bidang industri agro dan industri non-agro, bidang perlindungan konsumen dan pengendalian mutu produk, bidang sekretariat, dan beberapa unit pelaksana teknis daerah atau UPTD, yaitu UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, UPTD Logam, unit pelaksanaan teknis daerah, pelayanan dan pengembangan minyak atsiri. Visi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini terwujudnya industri dan perdagangan yang tangguh dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Selanjutnya, untuk misi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini mengembangkan industri unggul daerah dalam rangka mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau singkatan dari MIA. Nah, untuk alamat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini, alamatnya Jalan Awur nomor 1, Kota Padang, Sumatera Barat. Dan untuk struktur organisasi dapat dilihat pada laporan praktik kerja lapangan saya. Selanjutnya, kita masuk ke slide keempat. Baiklah, di slide yang keempat ini, pada bab 3 ini, kita akan membahas tentang pelaksanaan praktik kerja lapangan. Itu dimana praktik kerja lapangan yang saya laksanakan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat ini, saya mensanjung sama keramahan dan kebaikan dari seluruh karyawan pada suatu instansi tersebut itu. Jadi praktek kerja lapangan saya tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Februari sampai dengan 15 Mei 2021. Dan pada pelaksanaan magang tersebut, saya langsung ditempatkan di bidang bagian perdagangan. Dan kemudian praktik kerjanya dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Dan kalau untuk istirahatnya itu pada pukul 12 sampai jam 1 siang. Nah, selanjutnya
pada hari Jumat itu masuknya jam 7.30 sampai dengan 16.30. Dan untuk jam istirahatnya jam 11.30 sampai dengan jam 1 siang. Nah, kemudian adapun deskripsi kegiatan praktik kerja lapangan, di mana adapun kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan selama saya praktik kerja di sana gitu. Pertama, menginput harga bahan pokok harian secara online, kemudian menginput kembali secara manual harga bahan pokok di salah satu pasar di Kota Padang, kemudian membuat cover daftar pengawasan harga bahan pokok, kemudian mengetik rekap data perjalanan dinas, kemudian meminta nomor surat terkait surat pemberitahuan tahunan, yang dimana itu adalah surat pemberitahuan seperti objek pajak yang ditentukan, dan kemudian melengkapi data harga bahan pokok dari bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 di salah satu pasar di Kota Padang. Kemudian membantu mengetik laporan kegiatan harian salah satu pegawai. Kemudian memprint, scan, dan fotokopi. Dan kemudian ada juga perbaikan jaringan WiFi yang telah saya lakukan dan menginstal ulang aplikasi komputer di Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut. Nah, kompetensi yang didapatkan di sana, saya menginput harga bahan pokok harian secara online itu menginput harga bahan pokok harian yang telah dipantau oleh petugas, itu mentoring yang ada di Kota Padang. Saya masukkan ke website, di mana website tersebut saya input kembali lagi dengan secara manual dengan harga bahan pokok di salah satu pasar di Kota Padang. Nah, kemudian membantu mengetik laporan kegiatan harian salah satu pegawai. Di sini saya membantu setiap kegiatan dari salah satu pegawai tersebut apabila beliau meminta untuk melanjutkan tugasnya yang masih belum bisa terlaksana sesuai dengan sempurna, maka beliau meminta saya untuk melaksanakannya gitu. Kemudian mengetik rekap data perjalanan dinas. Nah, di sini saya diminta oleh salah satu pegawai untuk merekap data perjalanan dinas baik keluar kota maupun keluar provinsi dan keluar pulau. Dan kemudian saya juga merekap data tentang e-katalog, kemudian Westafel, kemudian becak motor, kemudian tentang distribusian pupuk subsidi. Kemudian saya juga melengkapi data harga pokok bahan dari bulan Januari sampai bulan Desember di salah satu kota Padang. Kemudian selain itu saya juga berkesempatan untuk menganalisa perkembangan harga bahan pokok di 3 pasar di Kota Padang ini. Dan itu salah satu momen yang saya sukai. Baiklah, kita lanjut ke slide 5, bab 4 tentang pembelajaran yang diperoleh. Pertama, hal positif yang diterima selama perkuliahan yang bermanfaat atau relevan terhadap pekerjaan selama praktik kerja lapangan. Pertama, tepat waktu dan mengikuti aturan yang ada. Kemudian, untuk berpakaian sendiri, kita telah diatur bagi mahasiswa yang praktik kerja lapangan di sana. Kemudian, bekerja dengan serius. Kemudian, melakukan sesuatu dengan cepat dan tepat, karena setiap tugas yang kita kerjakan akan diminta pada hari itu juga atau telah ditentukan oleh pembimbing kita. Kemudian selalu mengkoreksi pekerjaan yang dilakukan karena diinput secara online dan secara manual. Selalu bertanya jika tidak mengerti mengenai suatu pekerjaan karena pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan baru dan tentu perlu banyak bertanya dan mampu bekerja secara tim karena pekerjaan yang kita lakukan ada dalam bentuk tugas file besar yang harus kerjakan dalam bentuk tim. Kemudian manfaat PKL terhadap pengembangan soft skill dan evaluasi kekurangan soft skill adalah pertama, kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi sangat diperlukan di dunia pekerjaan karena dengan kemampuan komunikasi yang baik, maka orang akan mudah memahami maksud dari apa yang kita sampaikan sehingga dapat menarik minat orang yang mendengarkannya. Kemudian kemampuan beradaptasi. Karena di lingkungan yang baru tentu kita melakukan pengadaptasi yang cukup relevan dan baik gitu. Nah, dengan berkomunikasi yang baik dan menjaga etika, maka orang akan menerima kita dengan luas. Nah, kemudian kemampuan manajemen waktu kita. Ketika berada di tempat PKL, hendak kita menerapkan kemampuan manajemen waktu yang baik, baik istirahat, bekerja, kemudian istirahat yang cukup bagi kita apabila ada waktu senggang yang tidak mengharuskan kita bekerja gitu. Kemudian
kita dapat berpikir secara kritis dan memecahkan suatu masalah. Karena dengan membantu suatu masalah yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut adalah satu nilai plus bagi kita di sana sebagai praktik kerja lapangan di sana. Kemudian kemampuan untuk menerima kritikan, karena setiap pekerjaan yang kita lakukan tentu belum semuanya benar, karena tentu ada yang salah. Dan dengan kritikan dari pembimbing kita di sana, kita jadikan itu suatu pembelajaran bagi kita. Kemudian kemampuan kita dalam bekerja tim itu adalah sangat dituntut. Kemudian evaluasi terhadap kemampuan soft skill kita juga diukur dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut. Demikianlah video presentasi laporan praktik kerja lapangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Saya mengucapkan terima kasih.